Shalom semua kepada saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam kasih Tuhan kepada semua. Pada saat ini saya akan mengajak kita melihat atau merenungkan bersama-sama tentang janji Tuhan kepada umatnya. Jadi sebelum itu saudara-saudariku, bahwa saya pasti kita mengerti ataupun memahami apakah itu perkataan janji. Jadi perkataan janji ini saudara-saudariku satu perkataan yang akan memberikan jawaban kepada seseorang itu ataupun memberikan sesuatu kepada seseorang itu. Seperti ini contohnya, saya berjanji akan memberikan kamu hadiah serupa uang tunai 100 ringgit. Jadi itu janji, dan dalam janji itu saudaraku ada dua hal. Satu, menepati janji, dan satu, memungkiri janji ataupun tidak menepati janji. Jadi apa yang saya renungkan bersama, kita melihat janji-janji Tuhan di dalam Alkitab pada saat ini saudaraku. Mari kita pertama-tama kita melihat, saya membawa kita melihat kepada janji Tuhan dalam zaman Nabi Nuh. Saya percaya semua kita tahu bagaimanakah cerita, bagaimana keadaan ketika dalam zaman Nabi Nuh. Jadi janji Tuhan dalam Nabi Nuh ini adalah ketika air bah terjadi. Seiring dengan perkembangan manusia, setelah zaman Adam dan Hawa, manusia bertambah jahat dengan lebih dahsyat dan penuh dengan dosa. Hal ini telah menyebabkan murka Allah dan memutuskan untuk membinasakan semuanya kecuali berjanji untuk hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Kita boleh melihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga ke 8 saudaraku. Nabi Nuh diperintahkan untuk membina sebuah batra yang besar di mana dia dan segala jenis binatang dapat hidup sementara waktu. Tuhan membinasakan manusia dengan mendatangkan air bah memenuhi bumi. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 18 hingga 19. Aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Jadi itu perintah Tuhan dan janji Tuhan pada Nabi Nuh ketika itu saudaraku. Bahkan begitu saja saudaraku, oleh karena ketaatan Nabi Nuh dengan menyempurnakan janji Tuhan, maka diberinya kehidupan baru. Dan Tuhan membuat perjanjian bahwa air bah tidak akan terjadi lagi. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 10. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Itu berkaitan dengan janji Tuhan bersama Nabi Nuh. Dan seterusnya saudaraku, kita berbicara tentang zaman Nabi Abraham. Janjinya di Tuhan kepada Abraham memiliki dua dasar. Yang pertama adalah hal-hal mengenai tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan hal yang kedua adalah mengenai keturunan Abraham. Kita melihat dalam hal pertama, Tuhan menjanjikan negeri dan tanah Kanaan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu
ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan hal yang kedua saudaraku, bahwa Tuhan mengisytiharkan kepada Abraham bahwa dia akan mendapat keturunan seperti debu tanah banyaknya, juga seperti bintang yang bertabaran di langit. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham juga ditetapkan Tuhan menjadi bapa segala bangsa. Itu tentang janji-janji Tuhan kepada Abraham, saudaraku. Dan juga sebagaimana janji Tuhan kepada Nabi Musa dan Joshua juga memiliki dua dasar. Yang pertama, hal mengenai Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Dan hal yang kedua adalah hal mengenai penurunan hukum Taurat. Yang pertama adalah janji Tuhan telah digenapi apabila Tuhan membawa keluar bangsa Israel ketika itu yang dipaksa kerja keras menjadi perhambaan di Firaun, yaitu di Mesir. Dalam Keluaran pasal 6 ayat ke-5, saudaraku. Dan juga kita melihat juga keadaan di situ, saudaraku. Janji Tuhan kedua juga, Tuhan pernah berbicara kepada Musa bahwa akan membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi walau bagaimanapun Musa gagal dan Musa meninggal. Namun demikian saudaraku, Tuhan meneruskan visi dia, yaitu memilih Joshua untuk menggantikan tempat Musa, sehingga kan Joshua berjaya membawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Dalam Yosua pasal 1 ayat 2 hingga ke-3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan hal yang kedua, saudaraku, Tuhan menurunkan hukum Taurat melalui Musa kepada umat Israel ketika itu. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ke-17. Dan hukum Taurat itu merupakan satu ketetapan sebagai panduan kepada manusia supaya tidak lagi melakukan pelanggaran dosa.